Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Memoir Sultan Abdul Hamid II. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Hart pada tahun 2012. Tahun penerbitannya 2012, dan buku ini adalah buku yang diterjemahkan dari buku asalnya, yaitu Muzakiratul Sultan Abdul Hamid. Penerbit buku ini yang versi terjemahannya yaitu Pustaka Al-Kautsar. Tahun terbitnya 2012. Latar belakang penulis menulis buku ini yaitu karena Sultan Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 di Kesultanan Utsmani yang memerintah dari tahun 1876 hingga tahun 1909. Ia dikenal karena kebijakan otoriternya, perjuangannya melawan imperialisme Eropa, dan usahanya mempertahankan kesatuan dunia Islam melalui konsep pan-islamisme. Apa itu pan-islamisme? Pan-islamisme adalah sebuah ideologi politik yang bertujuan untuk menyatukan umat muslim di seluruh dunia dalam satu kesatuan atau negara. Ideologi ini berpendapat bahwa umat Islam harus bersatu untuk melawan ancaman dari luar, seperti kolonialisme dan imperialisme, serta membangun peradaban Islam yang lebih maju. Contoh singkatnya yaitu, intinya di ideologi ini berpendapat untuk umat Islam harus bersatu dari berbagai belahan dunia manapun untuk melawan ancaman dari luar. Pan-Islamisme menekankan persatuan umat Islam di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan etnis, ras, atau negara. Gerakan ini sering dikaitkan dengan gagasan tentang kekhalifahan atau organisasi internasional Islam yang dapat mengkoordinasikan kegiatan umat Islam di seluruh dunia. Tujuan buku ini ditulis sebagai pembelaan pribadi terhadap berbagai tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada Sultan Abdul Hamid setelah ia digulingkan. Ia ingin menjelaskan versi dirinya sendiri atas peristiwa-peristiwa besar dalam masa kekuasaannya. Struktur buku ini disusun dalam bentuk naratif memoir, berisi pengalaman pribadi, pertimbangan politik, dan interaksi kekuatan asing. Isu utama dari buku ini ialah penjajahan Barat, perlawanan terhadap Zionisme dan imperialisme, konflik internal dalam Kekaisaran Utsmaniyah, serta alasan di balik kebijakan politiknya. Sultan Abdul Hamid terkenal cerdas. Ia memiliki julukan Sultan Merah. Banyak orang-orang yang menjadi pengkhianat karena bertujuan untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid, tetapi banyak yang gagal
karena kecerdasan yang dimiliki oleh Sultan Abdul Hamid. Buku ini juga menjelaskan tentang catatan-catatan harian yang dimiliki oleh Sultan Abdul Hamid. Banyak sekali catatan-catatan yang tertulis di buku ini. Salah satu catatan yang ada di buku ini mengisahkan tentang bagaimana pertemuan antara Sultan Abdul Hamid dengan Theodor Herzl. Siapa itu Theodor Herzl? Theodor Herzl adalah pendiri gerakan Zionis. Diceritakan, Theodor Herzl meminta Sultan Abdul Hamid untuk memberikan sebagian wilayah kekuasaannya di Palestina kepada bangsa Yahudi tentunya. Tetapi Sultan Abdul Hamid menolak. Setelah penolakan Sultan Abdul Hamid, Herzl dan para aktivis Zionis terus berusaha untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid dari tahtanya dan mendorong pembentukan negara Yahudi di Palestina. Isu pokok pemikiran dari buku ini yaitu konsep pan-islamisme. Gagasan utama Sultan Abdul Hamid adalah menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan untuk melawan dominasi Barat. Yang kedua, penolakan terhadap Zionisme. Ia secara tegas menolak permintaan tokoh-tokoh Zionis seperti Theodor Herzl untuk membeli tanah di Palestina. Dan kita pun tahu pada akhirnya ketika umat Yahudi mendapatkan tanah di Palestina, mereka berlaku semena-mena. Refleksi pribadinya yaitu buku ini mengajarkan pentingnya prinsip dan keberanian dalam memimpin, terutama saat berada dalam tekanan internal maupun eksternal. Memoir ini memperluas pemahaman saya bagaimana keadaan umat muslim menghadapi intervensi Barat pada masa tersebut. Sebagai mahasiswa, saya terdorong untuk melihat sejarah secara lebih kritis dan tidak hanya dari perspektif pemenang saja atau kekuatan dominan, tetapi dari segala sisinya. Memang betul Kesultanan Utsmani sudah lama diruntuhkan, tetapi kita pun harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang pemenangnya saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.